Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan yang ada di Indonesia. Pajak itu adalah pajak yang diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berbicara mengenai perpajakan Indonesia nih, sudah tentu cakupan bahasannya akan sangat luas. Namun dalam perbincangan kali ini, pokok bahasannya hanya dikerucutkan pada 3 tema besar, yakni sejarah, sistem, dan dasar hukum perpajakan. Nah, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan pajak di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Pertama, berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua, berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak pusat dan pajak daerah. Sistem perpajakan Indonesia itu apa aja sih? Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment dipakai saat era kolonial Belanda menjadi self assessment. Apa perbedaan dua sistem tersebut? Salah satu inti perbedaan dari dua sistem tersebut, pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pajak official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada self assessment, wewenang tersebut ada pada wajib pajak. Seperti sebagai cikal bakal pajak di era para kolonial sebelum masuknya Belanda, pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah. Tenaga kerjaan, jenis pajak yang diberlakukan di era ini misalnya pajak tol dan pajak candu. Perpajakan Indonesia pada masa Belanda, yaitu saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itulah sistem kita mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak modern, salah satu jenis pajak yang berlaku saat itu diantaranya pajak rumah tinggal yang diberlakukan tahun 1839 dan pajak usaha. Pemerintah kolonial Belanda juga membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885, misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tingkat untuk warga Asia menjadi 40%. Pada era prakemerdekaan, penjajah Belanda dan Inggris juga telah memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang sistematis. Dasar hukum perpajakan di Indonesia itu, setelah tahu bagaimana sejarah perpajakan di Indonesia yang tadi saya sebutkan, ini kita akan membahas dasar hukum perpajakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya lagi, ada beberapa hukum yang mengatur perpajakan Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Ketentuan Umum
dan tata cara perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 atau 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Yang kedua itu ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 atau 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Yang keempat itu ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Yang kelima atau yang terakhir itu ada Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 atau tahun 2002. Asas perpajakan di Indonesia, di samping memiliki dasar hukum, perpajakan di Indonesia juga memiliki asas yang jelas. Berikut ini berbagai asas perpajakan yang jelas di Indonesia. Yang pertama itu ada finansial, ekonomis, yuridis, umum, sumber, kebangsaan atau nasionalitas, atau yang terakhir itu wilayah atau teritorial.